Baik, teman-teman semua, ya. Pada mata kuliah media dan sumber belajar anak usia dini itu, di pertemuan minggu lalu Bapak sudah sampaikan tentang komponen sumber belajar. Nah, ini komponen sumber belajar ini menjadi hal yang sangat penting yang kalian perlu ketahui, kalian perlu pahami, kalian perlu implementasikan hingga sampai kepada kalian mampu membuat sebuah karya, membuat sebuah ciptaan dari media pembelajaran atau sumber belajar bagi anak usia dini. Jadi media dan sumber belajar ini menjadi satu kesatuan yang bisa dijadikan dalam aktivitas pendukung di kegiatan pembelajaran. Hari ini ada 35 mahasiswa yang hadir. Dari 35 yang hadir ini, jika masing-masing mahasiswa ya satu mahasiswa saja mampu membuat karya sebanyak minimal satu saja ya. Satu karya ini sudah menghasilkan 35 karya. Dan 35 karya dalam bentuk media pembelajaran dan sumber belajar ini sudah mampu memberikan kontribusi yang baik kepada aktivitas pembelajaran. Teman-teman semua, Bapak ingin dengarkan dari teman-teman semua untuk menyampaikan tentang komponen sumber belajar ini, mulai dari sumber belajar. Yang pertama misalnya pesan. Definisi dari pesan ini adalah informasi yang harus disampaikan. By desainnya adalah bahan pelajaran, naskah, berisi sebuah fakta, berisi konsep, berisi hukum, berisi teori. Nah, by utilization-nya adalah cerita rakyat, dongeng, nasihat, petuah, dan lain-lain. Nah, indikatornya adalah coba teman-teman ya sedikit konsep, sedikit renungkan saja. Sumber belajar ini ada manusia, ya, ada manusia, kemudian ada eh, pesan, ada bahan, ya, ada bahan, kemudian ada alat, ada metode, dan ada lingkungan. Coba teman-teman renungkan sebentar saja, 30 detik aja deh, 30 detik saja mengenai sumber belajar ini, kemudian buat semacam desain dari sumber belajar ini yang kemudian mampu untuk dimanfaatkan atau by utilization, ya, yang kemudian bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Contoh begini, contoh ya. Contoh Bapak merenungkan tentang manusia, ya, tentang manusia. Manusia ini kan adalah orang-orang yang menyimpan dan mentransmisi informasi, ya, informasi. Kemudian desainnya adalah guru, siswa, pembicara, dan lain-lain. Nah, by utilization-nya adalah narasumber, pemuka, tokoh masyarakat, pedagang, seniman, dan lain-lain. Nah, kemudian kita coba untuk membuat satu buah kalimat, satu buah paragraf dari sumber belajar, definisi, by design, dan by utilization. Nih, hasil perenungan Bapak nih tentang manusia. Sumber belajar manusia, ya. Manusia itu adalah makhluk Tuhan yang punya akal, punya pikiran, di mana akal dan pikirannya itu digunakan untuk mencari sesuatu yang
sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Manusia itu punya profesi yang bermacam-macam. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa, kadang ia menjadi murid, kadang ia menjadi guru. Dia juga mampu sebagai public speaking atau pembicara. Di saat yang bersamaan terkadang manusia juga mampu melaksanakan tugasnya sebagai narasumber, pengisi khotbah, sebagai khotib Jumat. Dia juga mampu menyampaikan sesuatu di masyarakat sebagaimana profesi yang dia jalani. Mungkin ketika manusia menjadi seorang pedagang, dia akan menjadi sebuah media yang menjembatani pembeli atas apa yang diinginkan atau yang menjadi kebutuhan bagi manusia lainnya. Nah, itu hasil perenungan sekilas tentang sumber belajar yang bernama manusia. Definisinya, manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang dibekali akal dan pikiran. By design-nya adalah profesi manusia itu sebagai guru. By utilization-nya adalah manusia itu bisa menjadi narasumber, bisa menjadi pembicara sesuai dengan profesi yang dia tekuni. Nah, sekarang teman-teman coba 30 detik saja buat semacam perenungan yang Bapak sampaikan tadi. Bapak hitung dari sekarang ya. Silakan. Oke, waktunya sudah 30 detik. Sebelum Bapak tunjuk satu persatu, silakan siapa yang ingin lebih dulu menyampaikan hasil perenungannya. Baik, sambil Bapak absen, Abelisa Galuh ada ya? Ada, Pak. Afika Febi ada? Ada, Pak. Oke, Ayu Mustika. Ada, Pak. Cindy Permata Indah. Ada, Pak. Citra Mamikat. Ada, Pak. Desti. Hadir, Pak. Dipi Sapitri. Ada. Elga Mutiara. Hadir, Pak. Gita Setia Fitri. Hadir, Pak. Ana Wahyu. Ada, Pak. Intan Lestari. Ada, Pak. Isna Arifah. Hadir, Pak. Lili Wulandari. Hadir, Pak. Oke, meeting host ya. Lutfia Nur Rizkuna Putri. Hadir, Pak. Maya Aprilia. Hadir, Pak. Meli Wahyu. Hadir, Pak. Melsiani. Morisa Setia. Hadir, Pak. Nana Mareta. Hadir, Pak. Nancy Widianti. Nia Wulan. Hadir, Pak. Nurmayati. Hadir, Pak. Pita. Prastia. Hadir, Pak. Oke, Prastia. Hadir. Oke, Rista Rahmadian. Hadir, Pak. Rika Oktavia. Hadir, Pak. Oke, Rita Husna. Hadir, Pak. Oke, Rizka Fadila. Hadir, Pak. Siska Ayu.
Hadir, Pak. Siti Lailatul Mutahara. Pak. Vivi Hadir. Vivia Paluvi. Hadir, Pak. Oke, Winda Novita. Hadir, Pak. Julia Nurjana. Hadir, Pak. Oke, Nesrina nggak ada ya? Nisrina tidak ada, tidak hadir. Maaf sebelumnya Pak, Nisna baru hadir, baru pulang dari sekolah Pak. Oke, hadir ya. Ada. Oke. Siapa yang belum disebut? Nurme hadir Pak. Nurme hadir. Oh, terlambat tadi ya. Miss Oke. Alexa hadir Pak. Ya. hadir Pak. Oke, Widya Anggraini hadir. Elsiani hadir Pak. Anis Oke, ya silakan yang belum disebut. Nur hadir Pak. Menyebutkan diri, oke. Ya. Sudah semua? Oke, ada Nurme yang ingin... hadir Pak. Oke, Nurme hadir. Nurme hadir, hadir. Pak. Ya. Kita Adwi. hadir, Pak. Oke, hadir ya. Ada 37 ini ya, 37. Oke. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan hasil perenungannya mengenai komponen sumber belajar ini? Ada pesan, ada manusia, ada bahan, ada alat, ada metode, ada lingkungan. Sebelum Bapak tunjuk, silakan. Pak Abeliza Pak. Abeliza, monggo. Tapi maaf ya Pak, sebelumnya agak kurang paham tentang body disimingnya itu loh Pak, yang komponen sumber belajarnya. Yang by design. Iya, jadi kayak gini ya Pak, saya ngambil dari kayak yang Bapak ceritakan. Kok saya mencerita tentang hewan ya Pak? Hewan. Silakan. Iya Pak, kan hewan adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Itu seperti kumpulan manusianya, seperti manusianya. Kalau yang Bapak kan tadi cerita tentang manusia. Terus ini yang manusia profesinya. Kalau di hewan kayak gini, banyak jenis hewan yang berbeda-beda. Ada yang memakan tumbuhan seperti herbivora, yang memakan daging disebut karnivora. Kalau ini kayak manusia di bagian profesinya itu tuh kayak seperti peran hewan menjadi ekosistem di alam Pak, seperti di sawah Pak, kayak tikus makanin padi, terus tikusnya dimakan elang gitu pakai apa ya, rantai makanan gitu Pak. Nah seperti itu, saya baru mendengar seperti itu Pak. Maaf Pak, terima kasih. Ya, jadi yang disampaikan Abeliza itu sumber belajarnya adalah lingkungan. Lingkungan yang dalam hal ini adalah lingkungan makhluk hidupnya sebagai salah satu di luar manusia ya, di luar manusia. Dia bukan manusia ya, bukan manusia karena yang disebut komponen belajar manusia itu ya betul-betul manusia. Jadi hewan itu tidak masuk dalam sumber belajarnya manusia. Jadi manusia itu ya pure membicarakan tentang manusia. Nah, yang disampaikan tadi hewan, peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan, elang memakan ular, ular makan tikus, tikus makan padi misalnya kan. Berputar terus seperti itu. Dan tidak ada habisnya. Memang rantai makanannya seperti itu. Itu ada di dalam pembelajaran IPA, pembelajaran sains. Dan anak-anak itu sudah belajar mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Nah, itu masuk di dalam sumber belajarnya adalah sumber belajar lingkungan. Jadi ada pesan, ada manusia, ada bahan, ada alat, ada metode, ada manusia, ada lingkungan. Jadi yang tadi adalah sumber belajarnya lingkungan. Di sana kan ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada benda lain yang terlibat di dalam pembelajaran itu. Nah, itu berarti masuk dalam bisa dalam by design-nya itu. By design itu adalah pembelajaran atau sumber belajar yang memang dibuat oleh si pembuatnya.
Sementara bioutilization ini adalah memanfaatkan atau apa yang sudah dibuat kemudian dimanfaatkan. Atau memang sudah jadi, sudah dibuat oleh Yang Maha Kuasa, manusia tinggal menggunakan, tinggal memanfaatkan. Nah, itu namanya bioutilization. Sementara by design itu adalah semuanya itu adalah buatan dari manusia itu. Misalnya begini, sumber belajarnya adalah lingkungan, seperti apa yang disampaikan Abelisa tadi. Dia mengambil salah satu studi kasus atau case study tentang peristiwa makan dan dimakan. Nah, situasi terjadinya proses penyampaian informasi itu disampaikan melalui sumber belajar yang bernama lingkungan itu. Nah, itu definisinya. By design seperti apa? Tadi Abelisa tadi menyebutkan tentang peristiwa rantai atau rantai makanan. Rantai makanan juga bisa dibuatkan dalam siklus laboratorium mini. Nah, di laboratorium mini itu misalnya kita siapkan hewan elangnya, kemudian ada ularnya, ada padi, ada tikus gitu ya. Itu bisa kita buatkan semacam ekosistem, laboratorium ekosistem mini. Itu bisa untuk belajar anak-anak ya. Kemudian bioutilisasinya seperti apa? Itu tadi. Kalau itu nanti kita buatkan semacam rumah atau tempat belajar ya, tempat belajar bisa dalam bentuk apa? Rumah belajar ya, bisa. Atau rumah pintar bisa. Atau rumah apa ya, kebun binatang juga bisa. Nah, itu namanya pemanfaatan. Oke, yang lain. Oke, bagus tadi ya. Oke, sudah berani menyampaikan apa yang menjadi hasil perenungannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak mau tunjuk saja deh. Coba ini dua lagi aja, dua lagi. Hana Wahyu, mana Hana Wahyu? Halo? Halo? Hana? Halo? Masih mendengar suara Bapak? Iya, Pak. Mana Hana? Ini, Pak. Silakan. Belum mudeng, Pak. Desti, mana Desti? Hadir, Pak. Coba. Nah, kalau menurut saya, Pak ya, belum seberapa ngerti sih, Pak. Tapi coba ya, Pak. Silakan. Saya ngambilnya sumber belajarnya lingkungan. Ya. Definisinya, lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, yang baik secara langsung maupun tidak langsung gitu, Pak. Oke. By design-nya itu mana ya?
By design itu tuh kayak yang anak-anak gitu nggak sih Pak? Kalau yang anak-anak belajar di dalam ruangan kelas, gitu bukan sih Pak? Ya, boleh. Anak-anak sedang belajar di ruangan kelas. Itu tuh kan Pak termasuk ke dalam lingkungan yang di dalam kan Pak, maksudnya itu di dalam ruangan. Ya. Nah kalau yang ultrazone itu kayak itu tuh yang lebih luas nggak sih Pak, yang kayak udah keluar gitu, nggak di dalam lingkungan dalam lagi, jadi di luar lingkungan yang mencakup dia tuh kegiatannya tuh lebih luas. Bukan begitu. Jadi by design itu adalah pembelajaran yang kita desain, yang kita buat, yang kita ciptakan sendiri. Nah, by utilization itu adalah memanfaatkan apa yang sudah ada. Apa yang sudah ada tuh kita manfaatkan. Misal kalau lingkungan kan pasar itu kan yang buat bukan kita. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, itu sudah ada begitu ya. Kita manfaatkan sebagai media pembelajaran untuk lingkungan di pasar itu. Museum juga kan bukan kita yang buat, itu sudah ada. Dari orang-orang terdahulu sudah membuatnya, itu juga namanya by utilization. Kita tinggal memanfaatkan ruangan itu untuk pembelajaran. Nah, sementara ruang kelas itu kenapa masuk by design? Karena ruang kelas itu kita yang ciptakan, ya. Kita bisa atur sedemikian rupa ruangan itu sebagaimana yang kita inginkan. Ya, jadi pembelajaran itu kita yang mendesain itu kita. Sementara yang memanfaatkan ini seperti kantor pos, kantor pos kita tidak bisa mengatur ya di kantor pos itu. Karena kita ini bukan orang kantor pos. Kita hanya mampu menggunakan tempat mewawancarai, menggali data untuk pembelajaran gitu ya, bukan berat tempat yang apa luas kita belajar keluar, bukan seperti itu. Jadi by utilization itu adalah memanfaatkan. Makanya kalau desain itu kan berarti rancangan kita sendiri. Utilization itu kita memanfaatkan, pemanfaatan. Boleh jadi kita yang membuat, orang lain yang memakai. Nah, itu namanya utilization ya, gitu. Atau pemanfaatan gitu ya. Iya Pak. Oke, yang lain bisa dipahami ya? Bisa memahami ya? Bisa Pak. Oke, bisa lanjut? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita di slide yang ke ini. Nah, teman-teman kemarin ada tugas ini ya, ada tugas sumber belajar, media, dan alat peraga ya. Kenapa alat peraga ini ada di lingkaran terkecil, ada di dalam lingkaran yang medium sebagai bagian dari media, ada di lingkaran besarnya adalah sumber belajar. Ini sudah di submit semua? Sudah, Pak. Oke. Sudah Pak. Ada kendala dalam mengerjakan tugas ini? Tidak, Pak. Tidak ada kendala ya. Bisa dikerjakan dengan mudah ya. Alhamdulillah bisa Pak. Oke. Ada pertanyaan di bagian sini? Cukup Pak. Cukup paham? Cukup, Pak. Cukup paham atau cukup bingung? Cukup paham Pak. Paham, Pak. Cukup paham ya, oke. Jadi sumber belajar ini adalah komponen terbesar dari media dan alat peraga. Sumber belajar itu mengcover semua media dan alat peraga. Tetapi alat peraga itu merupakan bagian dari media. Dan media itu bagian dari sumber belajar. Alat peraga dan media adalah bagian dari sumber belajar. Maka alat peraga itu ketika menjadi bagian dari media, maka lingkarannya itu lebih kecil dari media.
Ketika media dan alat peraga itu adalah bagian dari sumber belajar, maka lingkaran media dan alat peraga juga lebih kecil dari sumber belajar. Nah, ketiga komponen ini ada dalam satu lingkaran besar, artinya ketiga komponen ini saling memiliki korelasi yang sangat baik dan terintegrasi, di mana sumber belajar, media, dan alat peraga ini biasanya dijadikan satu dalam proses pembelajaran untuk mendukung tercapainya lulusan yang berkualitas, kemudian lebih termotivasi, lebih sesuai dengan apa yang mesti disampaikan. Karena tanpa adanya media, medium, perantara, ini biasanya tidak akan tercapai apa yang menjadi capaiannya gitu ya. Salah satu contoh misalnya ketika kalian ingin bepergian ya, ketika tidak ada media berupa kendaraan, kalian pun tidak sampai di tempat tujuan. Nah, maka media penting menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Nah, itu kemarin PR besarnya ya, sebagai kuis kalian. Nah, sekarang adalah lanjutan dari itu, kurang lebih kita sampai 11 sampai 10.50 ya. Iya Pak, 10 Iya, Pak. Oke, 10.50 ada waktu 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita bisa diskusi di sini dan Bapak akan sampaikan sedikit lagi tentang ini ya. Oke. Oke, sebentar. Ada ini pesan. Bentar ya. Ini Vika masuk enggak ini ya? Vika Yolanda ya? Masuk, Pak. Masuk ya? Oh, Tadi, iya, Pak. oke. Tadi enggak ke absen kayaknya ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Oke. Bentar ya. Iya Pak. Baik, Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Media pembelajaran ini penting ya. Media pembelajaran itu penting untuk kalian pahami, tapi lebih penting lagi adalah implementasi daripada pemahaman. Orang tahu, orang paham, tapi dia tidak mengimplementasikan. Orang tahu, orang paham, orang mau mengimplementasikan, tapi dia tidak menjiwai. Kemudian orang itu tahu, orang itu paham, orang itu mengimplementasikan, orang itu menjiwai, tapi dia tidak memiliki karya. Ketika dia meninggal, ketika dia tidak ada lagi, maka tidak ada yang dikenang oleh orang yang masih hidup. Karena manusia dikenal itu karena karyanya. Pahlawan itu ketika meninggal baru diberi gelar pahlawan. Ketika dia masih hidup itu tidak diberi gelar pahlawan. Kenapa? Karena ketika dia masih hidup, kalau dia diberi gelar pahlawan, biasanya namanya manusia ya, imannya naik turun, motivasinya tidak stabil begitu. Jadi memang akan ada semacam ketidaksukaan, nanti muncul semacam hasut, dendam, dengki gitu ya dari manusia-manusia lainnya. Makanya yang paling aman adalah pemberian gelar-gelar seperti itu, pangkat terakhir dan sebagainya itu memang ketika sudah meninggal. Tidak ada lagi yang mau merecoki, tidak ada lagi yang membuat
kegaduhan dan sebagainya. Nah gitu. Nah sama halnya, maka pesan dari Imam Ghazali itu, kalau kamu bukan anak seorang raja, ya, bukan juga anak ulama besar, ya, jadilah penulis. Karena dengan menulis itulah karya kalian akan diakui, karya kalian akan abadi, karya kalian akan dikenal, dan bisa menjadi by utilization tadi. By the sense, ya, apa yang kalian rencanakan hari ini, kemudian kalian tuliskan, itu menjadi by utilization. Menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah itu pesan dari Imam Ghazali itu, kalau kamu bukan anak seorang raja, kamu bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Maka awalilah, ya, menulis itu dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana. Karena biasanya apa yang tampak sederhana itu memiliki makna yang tidak sederhana. Banyak orang yang membuat tulisan-tulisan sederhana tapi manfaatnya atau impaknya itu sangat besar bagi orang lain. Nah, maka masuk dalam pengertian media pembelajaran itu, ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara penyampai pesan. Pesannya apa? Materi pembelajaran. Untuk apa? Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan atau pembelajaran. Ini jelas pemilihan kriteria medianya. Sesuaikan dengan tujuannya, kompetensinya yang akan dicapai itu apa. Ketepat gunaan, jangan sampai media untuk anak SMA dipakai untuk anak PAUD, ya. Untuk anak PAUD digunakan untuk anak SMA, tidak tepat. Sesuaikan dengan keadaan dan karakteristik pembelajar. Kita menggunakan internet yang begitu canggih, media yang begitu canggih, digunakan di ujung Papua yang tidak dapat sinyal. Ini juga tidak tepat guna, tidak bermanfaat. Gitu. Ketersediaan, ya, mutu teknis. Mutu teknis ini artinya adalah bagaimana media yang kita gunakan ini punya kualitas yang baik, teknisnya ini mudah digunakan. Biaya, jangan sampai membebani kita yang, mohon maaf, biayanya misalnya minim, tapi kita ingin punya media. Nah, buatlah media yang sederhana tapi punya manfaat yang besar. Bagaimana pengelolaan alat peraga? Membuat alat peraga diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau pembelajar. Alat peraga diupayakan sering digunakan. Kenapa? Alat peraga itu sama seperti kendaraan, seperti motor, seperti mobil, seperti kendaraan yang lainnya. Kalau tidak sering digunakan, dia akan rusak. Maka laboratorium di beberapa tempat itu yang tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, tidak sering dipraktikkan, itu rusak, banyak yang rusak. Ya, gitu. Kemudian kita harus perhatikan juga aturan penggunaan alat peraga itu. Harus dibuat, harus ditaati supaya sama-sama menjaga gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo. Hai. Hai. Masih tidur semuanya? Tidak, Pak. Oh. Tidak, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, cuma disambi-sambi aja ya. Ya, soalnya Bapak nggak bisa pantau ini kan, cuma gambar-gambarnya aja tuh. Oke, sekarang pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar ini lebih kepada bagaimana cara kita untuk membuat bahan-bahan dalam kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran. Nah, seperti apa pengembangan bahan ajar ini? Pertama, kita harus tahu dulu apa yang mau kita ajar. Kedua, kita harus kumpulkan bahan-bahannya apa saja. Ketiga, kita susun sesuai dengan
rancangan yang telah kita buat. Di dalamnya ada rencana pembelajaran, ada RPPH-nya, ada materi-materinya gitu ya. Jadi bahan ajar itu adalah materi pembelajaran yang disusun secara sistematis. Sistematis itu maksudnya adalah disusun secara berurutan gitu ya. Kalau dari yang kecil ya dari yang kecil ke yang besar, dari deduktif ke induktif ya misalnya, atau sebaliknya boleh. Nah, yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini adalah jenis-jenis bahan ajar yang bisa kalian gunakan. Mulai dari instructional kit ya. Di PAUD juga punya namanya kit, instructional kit. Alat-alat peraga, alat permainan edukatif juga bisa digunakan. Kemudian CD, audio, video juga bisa menjadi bahan ajar. Printer material ya, maksudnya adalah bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan, kita print menjadi media pembelajaran. Komputer yang berbasis pelatihan-pelatihan juga bisa kita gunakan. Banyak ya, banyak. Nah, apa peran bahan ajar dalam pembelajaran? Pertama, peran bahan ajar itu ya, guru sebagai fasilitator. Ya, kita dengarkan dulu ya. Ada iklan itu ya. Oke, sudah ya. Oke, iklannya sudah lewat. Baik, Bapak lanjutkan. Itu ada peran bahan ajar. Bapak minta ke Mbak Elga. Mana Mbak Elga? Halo, Elga. Oh, tidur ya. Oke, Vidya mana Vidya? Halo, Vidya. Oke, tidur juga. Oke. Mbak Isnah mana Isnah? Tidur semua ya. Isnah mana Isnah? Nanya udah pindah. Oke, Isnah tidak ada juga. Sudah pindah ya. kampus, Pak. Siapa? Isna, Pak. Pindah kampus? Isna Iya, siapa, Pak? Pindah kampus di mana? Iya, Pak. Hmm? Yang pindah kampus itu Isna ini, Pak. Oh, bukan. Isnah Arifah. Iya, Pak. Nah, Isnah Arifah. Isnah Arifah itu kan ada peran bahan ajar ya. Ada peran bahan ajar. Di peran Iya, bahan Pak. ajar itu ada guru sebagai fasilitator. Coba kamu jelaskan apa maksud dari guru sebagai fasilitator itu. Maksudnya tuh, itu kan digambar gurunya tuh sedang menjelaskan kepada muridnya Ya. tentang pembelajaran yang sedang murid itu pelajari. Seperti muridnya itu tidak maksud atau kurang paham dengan materi yang diberikan oleh si guru tersebut, Pak. Ya. Jadi guru sebagai fasilitator belajar mandiri. Seperti itu, Pak, yang saya pahami. Yang lain. Silakan yang lain. Sekarang itu tadi guru sebagai fasilitator ya. Guru sebagai fasilitator itu bagaimana guru mampu menemani, memfasilitasi semua kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran ya. Oke, sekarang guru sebagai sumber. Guru sebagai sumber. Kalau tidak ada yang tunjuk tangan, Bapak mau tunjuk aja langsung ke Maya Aprilia.
Ayo Maya. Guru sebagai sumber itu apa maksudnya? Guru sebagai sumber belajar, maksudnya guru adalah orang yang mampu menguasai materi pelajaran yang ada sehingga saat siswa bertanya, guru dapat sigap menanggapi pertanyaan murid dan mengerti dengan mudah yang murid tanyakan sehingga guru sebagai sumber belajar. Oke, satu lagi, guru sebagai pengajar. Ya, guru sebagai pengajar. Tolong jelaskan oleh Mbak Meli Wahyu. Silakan. Ayo. Halo. Baik, Pak. Ya, ayo. Halo. Iya, Pak. Ayo. Pak. Ayo, jawab dulu. Maaf, Pak, saya boleh jawab. Oh ya, silakan Mbak Pita Dwi. Guru sebagai pengajar itu guru sebagai penyampaian materi pelajaran kepada siswa, Pak. Guru sebagai penyampai pesan kepada siswa dan memberikan pembelajaran yang utuh ya. Oke, guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar itu sama nggak guru sebagai pendidik, Mbak Pita? Bagaimana, Pak? Guru sebagai pengajar itu sama nggak dengan guru sebagai pendidik? Sama, Pak. Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, Bapak perlu kasih tahu ya. Jadi pendidik itu tidak sama dengan pengajar ya. Kalau dia pendidik sudah pasti mengajar. Kalau dia pengajar itu belum tentu mendidik. Karena mendidik itu levelnya lebih tinggi dari mengajar. Ya, gitu ya. Orang yang mengajar Ya, itu, orang yang hanya mengajar itu biasanya hanya gugur kewajiban saja. Tapi ketika dia mendidik ya, mendidik itu betul-betul pasti melakukan pembelajaran yang baik. Oke, teman-teman, Bapak harus ke Jakarta, mau ada yang Bapak urus dulu ini ya ke rumah sakit, mau ngambil hasil tes untuk berangkat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ini kita sampai di peran bahan ajar dulu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sehat semuanya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Sudah Bapak cukup, cukupkan Pak. sampai di Ya, sini. Baik. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.